Mana dosennya, Cuk? Dosennya mana? Cuma ngasih tahu ya, yang mau datang ke rumah tahun baru bisa banyak kue kami belum habis. Sebelum habis datanglah kalian. Ya, Carel, makasih ya. Nanti kalau sempat kami datang sama-sama. Datang kalian ya. Ada ayam, ada ada lembu, semualah banyak. Sebelum habis. Corona. Ada ayam tapi Makan ayam dah bosan. Ada juga babi. Please cobain. Jaga mantannya Cin. Kita mulai ya. Sore Pak. Ya, sore. Kangen kami sama Bapak lo. Sore Pak. Sore. Bisa dimatikan dulu ya, apanya, mic-nya. Oke Pak. Sore Pak. Oke Pak. Sore Pak. Sore. Nampak baru nih ya. Sebentar ya. Pak, Bapak manis sekali lu. Ya, siapa itu tadi? Jangan Saya, Pak. Pak, silakan. kenalan lah Pak, Saya kenalan. Pak. Saya Pak. Udah bisa mulai ya? Bapak, Pak. Pak tunggu Pak, Bapak manis sekali lu. Ya. Pak, kenalan dulu Pak. Dengar suara. Oh, Dosennya kena Jangan gombal ya. jangan Pak, kenalan sama Bu. Adil nggak kenal sama Pak. Jangan kenalan sama buaya, Pak. Buaya di bumi. Dengar di sini? Buaya siapa nelfon kau? Suara saya dengar? Dengar ya? Ya, assalamualaikum, selamat sore. Mungkin baru nih ya nampak kami di sini ya, nampak saya di sini. Kok ada tiba-tiba masuk gitu kan, siapa bapak ini kan, tiba-tiba berani masuk pula ke kelas kami. Ya, kalau sebelumnya itu kalau nggak salah Miss Afnia yang masuk untuk mata kuliah bahasa Inggris. Jadi saya di sini perkenalkan secara singkat aja nih ya. Nama saya itu Adam. Saya mungkin pengganti dari dosen kalian sebelumnya, Miss Afni. Mungkin beberapa pertemuan sampai selesai mungkin akan saya yang handle kelas ini. Dengar suara saya? Bisa di chat ya kalau misalnya dengar. Ya, kasih Bunga, Harley, Adil. Ya kalau dengar ya, terima kasih. Jadi udah kenal ya. Banyak yang bilang gitu kan, kalau nggak kenal maka nggak sayang katanya. Jadi mungkin sekedar itu aja untuk perkenalan lebih jauh. Mungkin nanti di kesempatan selanjutnya. Jadi karena ini kan bukan pertemuan pertama. Yang pertemuan pertama biasanya yang perkenalan lebih lanjut gitu kan. Mungkin nama saya aja sih kan. Sama
Oke. Mungkin saya sini langsung share screen lah ya. Iya. Nampak ya? Sebentar ya. Suara saya udah ya? Sudah dengar ya? Udah, Pak. Udah Pak. Sudah Pak, sudah. Mohon maaf. Karena banyak nih rame sampai 40-an, jadi gemetar juga. Ya yang nggak ada kepentingan mungkin bisa di mute ya. Nanti kalau saya tanya tapi bisa di balik. Kita lanjut. Jadi kita sekarang membahas tentang adjektif. Pertemuan ke-10. Pertemuan sebelumnya mungkin tentang yang lain ya. Sekarang tentang adjektif. Jadi kalau secara bahasa atau secara bahasa adjektif itu secara singkatnya dia adalah kata sifat. Nah, dari maknanya sendiri kata sifat itu berarti dia kata yang menyifati suatu benda gitu atau menjelaskan dari suatu benda. Pak, Jadi banyak itu kata sifat. kedengaran suaranya. Gak kedengaran? Udah? Udah dengar ya? Udah, Pak. Udah dengar, Pak. Udah Ya, Pak. udah ya. Saya ulang. Jadi adjektif Yes. itu adalah kata sifat Udah, secara singkat adjektif itu kata sifat jadi adjektif itu modify atau describe nouns and pronouns. Sudah jelas tadi sudah kita singgung sebelumnya bahwasanya adjektif itu dia menjelaskan dari kata benda atau pronouns. Jadi kata benda itu dideskripsikan. Misalnya ada contoh mobil. Nah, di sini contohnya that is a fast car. Fast car. Fast itu di sini sebagai adjektif. Jadi di sini dia adjektif menjelaskan dari noun itu si mobil, benda. Jadi banyak ya, nggak hanya ini. Jadi misalnya nanti ada seperti pohon atau bangku, lain-lain lah, atau orang. Bahkan nanti bisa menjelaskan dari suatu keadaan gitu kan. Misalnya keadaan genting atau santai segala macam seperti itu. That is a fast car. Jadi dalam
pembagian adjektif itu ada beberapa. Nah, kita sini akan bahas yang pertama itu adjective of quality or descriptive adjective. Jadi adjektif itu dia sebagai deskriptif atau penjelasan dari si benda itu sendiri, quality. Ada beberapa sih nanti kita temukan. Jadi di sini dia nanti ada beberapa adjektif. Yang pertama kita bahas di sini deskriptif atau quality. Nah, di dalam deskriptif itu sendiri juga banyak pembagiannya. Jadi di sini ada beberapa bagian yang kita bahas sekarang, colors. Jadi ternyata warna itu juga bagian dari adjektif atau kata sifat. Ada red, blue, purple, green, white, and black. Meskipun dia nanti bisa sebagai kata benda, tapi nanti dia juga bisa menjadi kata sifat. Misalnya red t-shirt, kaos yang merah gitu kan. Berarti merahnya itu di sini menjadi adjektif. Seperti itu. Ada yang tahu nih apa artinya red? Merah ya. Blue? Biru. Purple? Ungu. Green? Hijau. White? Putih. 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 Hitam. Hitam dan lain-lain. Jangan terpaku Black sama calling. warna tulisan ya, karena beda arti sama warna tulisan. Di sini black tulisannya warna hijau tapi rupanya artinya hitam. Untuk supaya mengetes saja kan, supaya nggak ngantuk ibaratnya. Jadi colors as adjective itu yang pertama. Jadi warna sebagai adjektif, bisa sebagai adjektif. Baru selanjutnya itu age. Itu ada yang tahu itu apa? Umur. Umur ya benar. Jadi age itu Usia, umur Pak. adjektif. Usia. Iya. Usia. Apa? Ya, as adjektif. Jadi umur udah jelas, dia itu menjelaskan sesuatu itu muda atau tua atau keriput gitu kan. Jadi as adjektif young man, laki yang muda, old woman, laki yang apa old? Wanita tua. Wanita tua. Wanita tua. Ya. Mama muda tua, Pak. Ya. Feelings. Itu tadi age atau umur, ketentuan umur sebagai adjektif. Ini feeling. Feeling itu apa feeling? Yang tahu? Feeling. Angry. Ya, perasaan juga sebagai Perasaan. adjektif. Udah jelas ya. Yes. So. Perasaan suka, senang, sayang, marah, sedih, Yes. So. kecewa, galau ya, galau. Itu termasuk dari adjektif. Jadi nanti adjektif itu nggak hanya bisa diletakkan di depan nih. Kayak tadi kan sebelumnya kita letakkan di depan. Misalnya tadi old woman, wanita tua. Nanti satu waktu si adjektif ini bisa jadi di belakang. Misalnya dia ada main verb-nya. Ada main verb-nya itu maksudnya kata bantu, kata kerja bantu atau kata kerja utama. Misalnya dosen itu marah. Apa bahasa Inggrisnya itu kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ini angry itu artinya marah. Nah nanti itu si angry kita bisa taruh di belakang. Nggak hanya dosen marah atau dosen pemarah. Itu bisa saja jadi kalau ntar ya saya tulis ya. Nah, bisa dia seperti ini nanti bentuknya, angry lecturer, dosen marah gitu kan. Atau juga nanti dia bisa menjadi di belakang, dia nanti sebagai verb, jadi
meskipun dia itu kata sifat. Misalnya dosen itu sedang marah atau dosen itu marah kepada siswanya. Jadi nanti itu bisa the lecturer is angry gitu. Jadi dia nggak harus patokan di depan tadi seperti yang kita jelaskan tadi. Nanti itu akan dibahas selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Happy apa artinya? Bahagia. Sad? Sedih, sedih. Sedih. Itu tadi Galau. feelings atau perasaan sebagai adjektif. Sekarang numbers. Numbers itu udah tahu ya semuanya. Numbers itu adalah nomor atau Nomor. angka. Bilangan. Bilangan sebagai adjektif. Jadi di sini adjektifnya itu berbentuk apa? Meskipun dia ini pada dasarnya itu kata benda, tapi dia bisa jadi adjektif gitu. Kalau dia nggak ada booksnya nih misalnya 5 gitu aja, itu nanti bisa dia jadi kata benda juga 5 gitu kan ya 5. Tapi kalau misalnya kita taruh nanti buku atau kata benda di sini, maka di sini dia jadi adjektif 5 buku gitu. Berarti bukunya ada 5 gitu, 5 buku. Sama seperti ini 20 papers. Apa arti 20? 20. 20 kertas. Nah, itu tadi numbers ya. Jadi di sini ada banyak sih ya. Nah, selanjutnya kita masuk time. Time as adjective. Time itu adalah waktu. Jadi waktu juga bisa termasuk dari adjektif meskipun dia nanti pada dasarnya itu juga noun gitu. Nah, tapi di sini ada juga waktu yang bersifat adjektif. Time as adjective. Apa contohnya? Di sini ada daily, ada weekly. Apa nih arti daily? Ada yang tahu kira-kira? Ada yang tahu arti daily? Harian. Ya, siapa yang bisa? Bulan depan. Ya, siapa tadi? Setiap Pak, setiap Ya, setiap daily, setiap Hari. Waktu. Cari aja di kamus. Kita kan lagi belajar nih, bukan berarti nggak boleh pakai kamus kan. Kadang pun orang yang ngomong secara langsung aja dengan native speaker kan, dia masih buka kamus, nggak malu gitu kan, ya nggak apa-apa gitu. Jadi ini pelajaran bahasa Inggris yang memang harus butuh kamus itu kan. The dictionary itu memang harus butuh. Kalau bisa bahkan yang lebih bagusnya nanti dia yang dictionary satu bahasa, artinya bahasa Inggris ke bahasa Inggris gitu kan. Apa sih daily itu secara arti maknanya. Tapi kalau bisa belum sampai situ, pakai yang bahasa dua bahasa juga nggak apa-apa. Nggak harus beli ya, agak gratis sekarang banyak di Play Store udah bisa diambil, bisa bisa di download langsung. Ya kalau bisa mohon maaf nih siapa nih yang nyoret nih, jangan dicoret ya. Jadi kita masih berlanjut kelasnya. Itu tadi daily artinya itu setiap hari ya. Jadi misalnya saya minum susu setiap hari, atau saya mandi setiap hari gitu kan. Jadi itu dia time as adjective. Kemudian weekly. Ada yang nggak tahu arti weekly itu apa? Mingguan. Setiap minggu. Mingguan. Misalnya contohnya saya makan setiap minggu. Berarti dia yang lainnya nggak makan, setiap hari Minggu aja dia makan. I eat weekly. Dan jadi dia juga sebagai adjektif, time as adjective. Kemudian shapes, adjectives are shapes. Adjektif itu juga termasuk dari shapes. Apa itu shapes? Ada yang tahu shapes? Ayo dibuka kamusnya atau ditembak Google memang apa? Bentuk. Pak, bentuk. Bentuk. Jadi bentuk udah jelas ya. Bentuk kan udah menjelaskan suatu sifat benda gitu kan.
bola yang petak, bola yang bulat, gitu kan? Kan udah jelas itu. Si menjelaskan si bolanya. Round containers. A square room. Apa? Round itu apa artinya? Ruangan. Ya, bulat ya. Lingkaran bulat, Pak. Bulat. Square. A square. Otak. Ya, persegi atau kotak sama ya. Square room. Adjective are same. Ya, itu ada size as adjective. Jadi size itu atau apa size? Size. Ayo, siapa yang bisa? Apa? Size itu kan Size. Ukuran. 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 Ukuran itu Ukuran juga contohnya kan. jelas ya. Jadi Ya. ukuran ini telur yang kecil gitu kan. Hiuk gorila. Apa arti hiuk? Itu besar. Besar. Gorila Hak besar. itu hak Gorila Gorila. besar. Artinya Gorila yang gorila yang apa? Gorila yang besar. Besar. Gorila besar. Ya, selanjutnya itu tadi size. Jadi ada beberapa tadi ya. Itu nanti coba diingat-ingat lagi, ada ukuran, ada bentuk, ada time tadi, ada egg. Sekarang itu origin. Origin as adjective. Origin itu artinya ada yang tahu? Asli. Ya, asli atau asal itu sama ya, muasal. Origin as adjective. Jadi ori-ori. iya benar. Asal itu juga termasuk dari adjektif. Misalnya Indonesian orangutan, berarti orangutan dari Indonesia. Itu ada atau European dog. Dog apa arti dog? Anjing. Dan lugas ya. Dog artinya di Eropa gitu kan. Greek yogurt. Yang tahu Greek yogurt itu apa artinya? Yogurt yang bagus. Enggak. Itu kan asal. Dia akan menunjukkan suatu asal. ini, Pak. Putus dia ngomong. Jaringan nggak sih? Nah, internet kan. Dengar ya suara saya? Wajah Bapak tidak kelihatan. Iya ya. Ada suaranya, Pak. Lain kali suaranya Pak. Iya sebentar ya. Mungkin ini ada gangguan jaringan. Tawa. Lagi dia yang raut, ujung raut tu. Dah, dengar ya? Jelas ya? Oke, Pak. Jelas. Oke, Pak.
Udah denger ya? Iya, Pak. Oke, dengar Pak. Mohon maaf ya, tadi udah gangguan dikit. Iya Pak. Udah nampak ya semua slide-nya di layar? Udah, Pak. Nampak Pak. Ya. Kita lanjut. Sekarang adjective of quantity. Jadi quantity atau bahasa Indonesianya itu apa quantity? Ada yang tahu? Kuantitas. Kuantitas itu apa? Bagus. Itu quality. Banyak, Ini banyak. quantity. Banyak, Pak. Nah, Banyak. ya, kuantitas itu banyak ya. Jadi banyaknya itu juga atau keadaan banyak itu juga menjelaskan atau mendeskripsikan dari benda itu juga disebut dengan adjective. Jadi ada beberapa quantity nanti yang akan kita jelaskan contohnya. Jadi the quantity used is not the exact number but the terms. Jadi quantity itu bukan yang exact number, artinya bukan yang angka pasti. Tadi kan juga sudah ada tuh yang number 5 buku tadi misalnya kan, itu kan yang pasti exact number. Ini not the exact number. Itu exact number berarti bukan yang pasti, yang kepasti, tapi the terms atau istilah gitu. Jadi mungkin beberapa kita lanjut aja. Nah, di sini ada contoh dari adjective of quantity. Ada like all, some, half, few, most, little, no, much, many, and enough. Nah, mungkin di sini atau nggak usah ditanya deh sama ya. Kira-kira ada yang tahu nggak di sini salah satu dari ini apa artinya gitu? Kalau Beberapa. semua Tahu nanti Pak, tulis. tahu Pak. Beberapa setengah. Yang beberapa yang mana itu? Sam. Sam. Some beberapa. Baru? Half setengah. Ya? Detail kecil. Detail Ini kecil. banyak. Mini banyak. Apa? Ini banyak. banyak. Ada lagi? Ini cukup juga. Cukup. Enough. Siapa tadi itu? Enough cukup ya? Cukup. Half ada yang tahu half itu apa half? Setengah. Iya, setengah. Benar ya. Bawahnya itu sedikit itu, Pak. Few apa? Sedikit. Pokoknya sedikit ya ini. Beberapa. Kebanyakan. Atau beberapa sama ya. Most apa most? Kebanyakan. Kebanyakan ya. Ya betul. No, tidak. No, apa nih no nih? Tidak. 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 Iya, maksudnya nih no nih tidak ada gitu ya atau kosong gitu. Jadi itu juga menjelaskan dari quantity, Zero. kuantitas. Much? Banyak. 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 Ini Ini banyak juga. Ada. ada banyak. Apa saja? Ada. Apa? Banyak. Ada Ada saja. banyak, ada dikit. Ada banyak. Saja. Saja. Nah, ini ada much, ada many, banyak artinya sama. Ini like all nih ya, ada yang tahu nggak? Belum terisi dia. Suka semua. Saya suka semua. Suka semua. Suka semua, bukan suka, Suka semua. Bukan suka semua. Dia enggak, dia Semuanya. dia apa ya? Punya. Bukan diartikan tuh. Apa? Seperti Semua. Iya, Seperti semua. hampir gitu. Like all, hampir semua, seperti semua, sama itu. Atau hampir tuh hampir sama atau hampir. Nah, jadi ini ada much, ada many nih. Kok artinya bisa sama? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa ini? Kenapa nggak pakai much aja? Kenapa nggak pakai many aja? Kenapa Penggunaannya harus ada Pak, dua tergantung gitu? penggunaannya nanti Pak. Kenapa?
Penggunaannya pada kalimat seperti apa gitu mungkin, Pak. Misalnya, bagaimana Ivon? Ivon ya yang ngomong ya? Bukan. Iya, nanti match sama many nanti itu digunakan di benda yang berbeda ya. Nanti di pembahasan yang lain ada namanya countable, ada namanya uncountable. Jadi benda yang dapat dihitung, ada yang benda nggak dapat dihitung. Pernah tahu lah ya. Mungkin beberapa ada yang udah pernah, atau mungkin semuanya udah pernah tapi mungkin sedikit lupa ya. Jadi kayak misalnya uang atau pasir gitu kan. Rambut itu kan bisa ngitung rambut atau ngitung pasir kira-kira? Ada yang bisa ngitung? Tidak ada, Pak. Bisa ya? Nah, iya. Itu nanti Jadi masuk dia menggunakan uncountable. Ya. Iya. Nanti di apa? Di benda yang tidak dapat dihitung nanti menggunakan much, uncountable. Seperti itu tadi pasir dan lain-lain. Dan kebalikannya di many itu dia digunakan nanti di countable, benda yang dapat dihitung, gitu kan. Benda yang dapat dihitung apa? Misalnya kayak orang, ya kan, apalagi bola, banyak lah kan yang bisa dihitung. Seperti itulah contohnya. Itu nanti ada pembahasan lebih lanjutnya lagi. Oke, kita lanjut. Sekarang demonstratif adjektif. Apa tuh? Ada yang tahu nggak demonstratif adjektif? Demo. Siapa yang suka demo di sini? Demo. Unjuk rasa. Iya. Untuk yang kebenaran, Unjuk yang benar, rasa, Pak. benar. Nah, iya. Jadi demonstrasi itu hampir sama ya. Kata tunjuk itu kan. Kata tunjuk sebagai adjektif. Jadi ada juga kata tunjuk dalam bahasa Inggris, nggak hanya di Indonesia aja kan. Apa contoh kata tunjuk dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu nggak kira-kira? Misalnya ini, ini itu sebagai kata tunjuk, ya kan? Di sini Makanya demo itu kadang-kadang ngunjuk-ngunjuk dia kan, tunjuk-tunjuk yang di demo, tergantung yang di demo siapa gitu kan. Makanya dia selalu mengancungkan tangan untuk menunjuk-tunjuk gitu kan. Itulah demonstratif adjektif, kata tunjuk. Jadi demonstrative adjective are adjective used to point to people, menunjuk orang or things atau benda that are near or farther from us. Yang benda itu dekat, near, or farther, atau tidak dekat atau jauh gitu dari keberadaan kita. Nah, ini dia contohnya. This book. Jadi di sini tuh yang jadi kata sifatnya tuh this gitu kan. Meskipun dia sebenarnya, iya. Silakan yang mau apa? Izin bentar. Jadi this ini di sini sebagai kata tunjuk, saya ulangi, di sini sebagai adjektif meskipun dia dasarnya demonstrasi kata tunjuk gitu kan, tapi dia ketika digabungkan sama kata benda this book gitu kan, ini jadi this ini jadi posisinya sebagai kata sifat buku ini. Ada this books, that book, those books. Kira-kira this ini artinya apa nih? Yang tahu this itu artinya apa? Ini. Ya, buku ini. These books ini, yang ini? Buku-buku ini. Iya. Buku-buku Jadi ini. penggunaannya untuk yang dekat ya, here or close. Dia di dekat kita gitu. Here, di sini. Jadi kalau dia this itu untuk tunggal, sedangkan yang this ini penggunaannya itu untuk jamak. Jamak. Iya. Lebih banyak. Kalau that itu artinya apa? Ada yang tahu that? Itu. Buku itu. Dari Buku jauh. itu, ya. Dan ya betul, there atau di sana, jauh, not close, tidak dekat dengan kita. Those books. Apa? Buku-buku itu. Buku-buku itu. Iya, benar, buku-buku itu. Ya, betul. Jadi di sini penggunaannya tunggal, sini jamak. Ya, sampai sini paham semua lah ya. Kita lanjut ya. Paham, Pak. Iya, di sini ada yang keempat nih, ada pembagian yang keempat. Jadi kan tadi ada 3 tuh ya. Ada yang 3 sebelumnya.
Yang pertama itu deskriptif tadi kan, baru setelahnya itu yang kuantitas ya kan, atau quantity, baru kata tunjuk. Quantity. Demonstratif. Information. Iya, demonstratif. Sekarang yang comparison. Comparison tuh ada yang tahu nggak artinya apa? Compare. Misalnya sering tuh di YouTube compare ini, compare. Apa? Iya, perbandingan. Jadi comparison itu iya benar, perbandingan kata sifat. Jadi nanti kata sifat juga ada perbandingannya. Tapi ini nanti kita singgung dikit aja. Nanti untuk pembahasan ini ada lagi yang lebih dalamnya gitu kan. Every adjective has 3 degrees of 8 ounce. Jadi adjektif itu, setiap adjektif dia punya 3 perbandingan dari katanya gitu, dari katanya itu sendiri. Jadi misalnya ada kata-kata slow gitu kan, itu nanti dia ada 3 perbandingannya itu. Misalnya positif, komparatif, superlatif di Inggris. Apa itu positif, komparatif, atau superlatif? Positif itu apa maksudnya? Positif itu artinya dia yang tunggal gitu, nggak ada di compare. Memang itulah pada dasarnya kan. Dasarnya itu positif. Komparatif itu dia yang lebih besar dari positif. Lebih besar dari positif. Tapi dia mengcompare, dibandingkan dia lebih besar daripada ini kan, itu lebih besar gitu kan. Ada yang namanya superlatif. Superlatif itu apa maksudnya? Superlatif itu artinya paling. Jadi paling besar gitu, paling tinggi lah kedudukan dia. Nah, contohnya di sini ada 3 gitu kan, ada slow, slower, slowest. Jadi yang positif itu dia yang sini, yang apa nih, naik apa dia nih? Naik kodok atau naik apa dia nih? Semut. Slow. Itu Semut. lambat artinya. Semut. Semut ya. Iya. Semut. Yang lebih besar semutnya daripada yang naik ya. Namanya animasian. Jadi slow itu artinya lambat. Dia positif gitu, nggak ada apanya, nggak ada perbandingannya. Memang itu dasarnya lambat. Nah, itu komparatif. Ada namanya komparatif. Itu lebih besar. Lebih lambat. Ya, lebih besar dari positif. Jadi lebih perbandingan dia, slower, lebih lambat. Slower itu ada tambahan ER di sini. Tengok sini. Di sini ada tambahan ER. Nah, itu yang menjadikan dia komparatif. Jadi yang slow tadi itu dasarnya itu positif, ditambah ER, jadi komparatif, jadi lebih lambat. Tentu mungkin semut lebih lambat daripada kura-kura, benar itu ya? Atau salah? Ya, Kura-kura lebih lambat di yang tengah. Nah, kura-kura lebih lambat ya kan. Jadi di sini meskipun gitu, pokoknya di sini poinnya, intinya si slower ini lebih lambat daripada slow. Dia lebih lambat, lebih. Nah, baru di sini ada superlatif. Superlatif itu yang paling. Nah, jadi di sini ada animasi kayak orang naik gitu kan. Paling lambat. Nah, jadi dari superlatif itu artinya paling lambat. Nah, di sini kita bisa tengok di sini semuanya ada kata dasarnya tuh sama, slow, slow, slow. Di sini hanya ditambah ER, di sini EST. Nah, R-nya hilang, loh mana tuh ya? Kok kayak gitu dia? Oh ya, di sini ER, di sini EST, nggak ada yang hilang. Maaf, saya ulangi, di sini ditambah ER, di sini tambah EST. Semuanya ada kata-kata slow. Dasarnya itu apa? Dasarnya itu slow bertambah. Nah, jadi itu juga nanti berlaku juga sama kayak slow kan. Mungkin nanti ada juga kata benda seperti apa bahasa Inggrisnya cepat. Ada yang tahu nggak? Quick. Bahasa Inggris cepat. Quick. Ya, quick. Quick. Ada yang lain? Sinonimnya ya fast ya. Coba kita coba ya. Sekarang yang fast ya. Nampak ya di situ ya. Ya. Tambah dulu di sini. Jadi kita coba itu. Halo, dengar ya? Halo?